Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Adil Mubarak, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta teman-teman kelompok yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi dengan judul Efektivitas Implementasi Program Bangga Kencana dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi. Tema ini menjadi sangat relevan untuk kita kaji, mengingat bonus demografi merupakan peluang strategis bagi pembangunan nasional. Saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Andri Saputra, Anissa Putri, Farasdian Saputri, Miftahul Jannah, Monica Selsi, dan Uci Dirla Nugraha. Untuk materi yang pertama, terkait tentang latar belakang akan saya sampaikan sendiri. Indonesia saat ini berada pada periode bonus demografi yang memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional melalui ketersediaan penduduk usia produktif yang melimpah. Namun, bonus demografi tidak secara otomatis membawa kemajuan apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui BKKBN melaksanakan program Bangga Kencana yang berfokus pada pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, serta penguatan ketahanan dan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan akses layanan, keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, dan perbedaan dukungan pemerintah daerah yang berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan program Bangga Kencana guna menilai capaian, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kapitalisasi bonus demografi di Indonesia. Nah, ada perumusan masalah yang kami angkat pada materi pada hari ini, yaitu terkait tentang apa yang dimaksud dengan program Bangga Kencana. Tujuan program tersebut, kemudian ada implementasi program ini di daerah, kemudian keterlibatan masyarakat pada program ini, selanjutnya ada apakah sejauh mana tujuan program ini tercapai, kemudian ada yang dimaksud dengan kapitalisasi bonus demografi, yang terakhir ada mewujudkan generasi emas 45, dan apakah kapitalisasi bonus demografi yang dimaksud akan efektif. Tujuan penelitian, yang pertama menjelaskan konsep program Bangga Kencana, termasuk pengertian, ruang lingkup, serta landasan pengembangannya sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga. Kemudian menganalisis tujuan program Bangga Kencana, serta mengidentifikasi perbedaan mendasar antara program ini dengan program keluarga berencana sebelumnya. Menggambarkan implementasi program Bangga Kencana di tingkat daerah yang mencakup tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya pendukung, seperti kerangka regulasi, anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana program. Menilai sejauh mana tujuan program Bangga Kencana telah mencapai, serta mengidentifikasi indikator efektivitas yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program. Yang selanjutnya ada menjelaskan konsep kapitalisasi bonus demografi, termasuk makna, ruang lingkup, dan relevansinya terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Yang terakhir, menganalisis efektivitas kapitalisasi bonus demografi dalam mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya kepada Monica. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu konsep program Bangga Kencana. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau bisa disingkat Bangga Kencana merupakan program strategis untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Indonesia dengan BKKBN sebagai lembaga utama yang berperan dalam pengawasan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana. Program ini memprioritaskan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk guna mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sehingga memerlukan perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program Bangga Kencana didukung oleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan dalam mengelola urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan program Bangga Kencana dan perbedaan dengan program KB. Program Bangga Kencana bertujuan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan peningkatan kesehatan reproduksi.
Berbeda dengan program KB sebelumnya, yang berfokus pada penurunan angka kelahiran, Bangga Kencana menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia sepanjang siklus hidup. Program ini mendorong terwujudnya keluarga sejahtera, mandiri, dan berketahanan melalui peningkatan pengasuhan anak, pembinaan remaja, pemberdayaan lansia, serta penguatan ekonomi keluarga melalui berbagai kelompok kegiatan. Pendekatan ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi bonus demografi. Perbedaan Bangga Kencana dengan program KB yang sebelumnya juga terlihat pada penguatan tata kelola kependudukan, integrasi data keluarga berbasis digital, perluasan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah. Jika program KB yang lama itu bersifatnya kontrasepsi sentris dan sentralistik, Bangga Kencana mengusung pendekatan holistik yang mencakup kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan menggabungkan aspek kuantitas dan kualitas penduduk, Bangga Kencana menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Oh, baik, terima kasih kepada Monica Chelsea. Untuk materi selanjutnya itu terkait tentang implementasi program Bangga Kencana di daerah. Itu akan dijelaskan oleh Faras. Kepada Faras, waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi program Bangga Kencana di daerah dalam mendukung kapitalisasi bonus demografi. Ada 5 implementasinya. Yang pertama ada penguatan pengendalian penduduk dan tata kelola data kependudukan. Pengendalian penduduk di daerah dilakukan melalui Pendataan Keluarga Nasional PK21 dan PK24 yang menjadi dasar analisis ketahanan keluarga dan perencanaan pembangunan. Data ini menghasilkan profil keluarga yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti seperti penanganan stunting, penguatan keluarga rentan, dan pemetaan layanan KB, sehingga berperan penting dalam pengoptimalisasian bonus demografi. Yang kedua ada penguatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, yaitu 100 program KB difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan KB melalui dukungan pedoman BOKB. Layanan ini mencakup penyediaan kontrasepsi, pelayanan di fasilitas kesehatan, dan edukasi kesehatan reproduksi, serta pencatatan berbagai SIGA. Penguatan KB membantu menjaga tingkat fertilisasi ideal, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan menurunkan beban ketergantungan jangka panjang. Yang ketiga ada penguatan ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan, yaitu Bangga Kencana dilaksanakan melalui kelompok kegiatan berbasis siklus hidup seperti BKB, BKR, PIKR, BKL, dan UPPKA. Kelompok ini berperan dalam penguatan pengasuhan karakter remaja, pemberdayaan lansia, dan ekonomi keluarga. Ketahanan keluarga yang kuat menjadi fondasi lahirnya individu yang produktif dan siap menghadapi bonus demografi. Yang keempat ada tingkat keterlibatan masyarakat dalam program Bangga Kencana, yaitu partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama Bangga Kencana melalui peran aktif kader PKK PKKBD atau sub PKKBD dan kelompok kegiatan masyarakat. Keterlibatan ini menjadikan program ini bersifat partisipatif dan berbasis komunikasi, sehingga berkembang sebagai gerakan sosial yang efektif dalam mendukung pencapaian program keluarga KB dan penurunan dari stunting. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya program di daerah. Artinya program Bangga Kencana didukung oleh landasan hukum yang kuat, anggaran yang memadai, SDM profesional, dan kader dari masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan ini membentuk jaringan pelaksana yang solid sehingga tingkat desa memungkinkan program berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan di daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Faras. Untuk materi selanjutnya itu terkait tentang tingkat ketercapaian tujuan program Bangga Kencana yang akan dijelaskan oleh Uci. Kepada Uci, waktu tepat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat ketercapaian tujuan program Bangga Kencana. Pencapaian tujuan program Bangga Kencana dievaluasi melalui kerangka ketahanan demografis atau demographic resilience, yaitu kemampuan penduduk untuk mencapai kesejahteraan, bertahan dari guncangan, beradaptasi terhadap perubahan jangka panjang, dan pulih dari krisis. Evaluasi program tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari kekuatan ketahanan keluarga dan kualitas penduduk Indonesia. Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi.
Namun, masih menghadapi tantangan serius sebanyak 59,11% tenaga kerja berada di sektor informal. Kemudian terdapat 11,539.365 keluarga dengan kepala keluarga. Maaf Faras, Nanti di-cut aja. maaf Faras, itu nggak kelihatan Iya. Faras. Apa? Tadi kelihatan yang volume. Di Oh, mute aja dulu, mute aja dulu. di sininya. Ya, Udah kelihatan sekarang. Aduh. tunggu dia mute dulu. Di mute. Oke. Di ek. Oke, silakan Uci. Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, namun masih menghadapi tantangan serius. Sebanyak 59,11% tenaga kerja berada di sektor informal. Pengangguran usia muda mencapai 17,45%. Terdapat 11.539.365 keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Angka stunting masih 19,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas keluarga dan SDM usia produktif masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, tujuan program Bangga Kencana dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kualitas SDM belum sepenuhnya tercapai. Meskipun program ini telah memberikan kontribusi penting, diperlukan penguatan lanjutan pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesiapan penduduk usia produktif. Nah, untuk menilai efektivitas program, Kemenduk Bangga atau BKKBN menggunakan indikator ketahanan demografis yang meliputi: pertama, variabel struktural demografi dan sosial, mencakup komposisi penduduk, struktur umur, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Yang kedua, yaitu variabel ekonomi, meliputi pengangguran, produktivitas, pendapatan, dan struktur sektor ekonomi. Yang ketiga, variabel institusional dan tata kelola, mencakup kebijakan demografis, kualitas pemerintahan, serta layanan publik. Dan yang terakhir yaitu variabel lingkungan dan geografis, seperti kerentanan bencana, sumber daya alam, dan tingkat urbanisasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Uci. Untuk materi shotnya itu tentang konsep kapitalisasi bonus demografi. Kepada Andri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep kapitalisasi bonus demografi. Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi, yaitu dominasi penduduk usia produktif, namun peluang ini belum sepenuhnya optimal karena masih tingginya stunting, pengangguran muda, dominasi sektor informal, dan kerentanan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan program Bangga Kencana dalam memperkuat kualitas SDM dan ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan. Kepastian bonus demografi adalah upaya strategis untuk mengubah dominasi penduduk usia produktif menjadi kekuatan pembangunan ekonomi dan sosial. Bonus demografi tidak otomatis membawa keuntungan, tetapi hanya dapat dimanfaatkan melalui kebijakan yang tepat, pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan ketahanan keluarga. Next slide. Dalam pembangunan nasional, kapitalisasi bonus demografi berfokus pada penyimpanan SDM sejak dari keluarga, remaja, hingga masuk dunia kerja. Pengalaman negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok menunjukkan bahwa pengelolaan bonus demografi yang efektif mampu mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara kegagalan pengelolaannya berisiko meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia, kapitalisasi bonus demografi harus melibatkan berbagai sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, wirausaha, dan pembangunan keluarga. Keluarga menjadi fondasi utama pembentukan SDM berkualitas, sehingga program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pengendalian kelahiran, perencanaan keluarga, edukasi, kesehatan, produksi, dan penguatan ketahanan keluarga. Dengan demikian,
Kapitalisasi bonus demografi tidak hanya menekankan jumlah penduduk usia produktif, tetapi pada kualitas sehat, terdidik, berkarakter, adaptif terhadap teknologi, dan produktif agar Indonesia siap menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang dan era penuaan penduduk. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Andri. Untuk materi selanjutnya itu tentang efektivitas kapitalisasi bonus demografi yang akan disampaikan oleh Miftahul. Kepada Miftahul, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Alfa. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan efektivitas kapitalisasi bonus demografi dengan peran Bangga Kencana. Kapitalisasi bonus demografi merupakan proses mengubah keunggulan struktur umur penduduk dominan usia produktif menjadi manfaat nyata berupa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kapitalisasi ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045 yang menekankan terwujudnya generasi unggul, sehat, berpendidikan, dan berdaya saing global. Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi dengan sekitar 196 juta penduduk usia produktif. Namun, peluang ini masih dihadapkan dengan tantangan serius, seperti dominasi tentang kerja sektor informal sebesar 59,11%, pengangguran usia muda sekitar 17,45%, dan stunting sekitar 19,8%, serta tingginya jumlah keluarga rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapitalisasi bonus demografi belum sepenuhnya efektif karena kualitas SDM dan perlindungan sosial masih terbatas. Dalam kerangka ketahanan demografis, kapitalisasi bonus demografi yang efektif menuntut kemampuan penduduk untuk bertahan dari guncangan, pulih dari krisis, dan beradaptasi terhadap perubahan jangka panjang. Tingginya stunting dan pengangguran pemuda menandakan bahwa ketahanan demografi Indonesia masih perlu diperkuat agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi. Menuju generasi emas 2045, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kesehatan, gizi, pendidikan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, program Bangga Kencana berperan penting sebagai fondasi melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, penguatan pengasuhan anak dan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, kontribusi Bangga Kencana masih bersifat prasyarat penting tetapi belum cukup. Penguatan keluarga dan kualitas SDM dari hulu perlu disinergikan dengan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, penciptaan kerja formal, dan perlindungan sosial. Tanpa integrasi lintas sektor tersebut, kapitalisasi bonus demografi tidak akan optimal. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada posisi peluang besar dengan resiko besar. Program Bangga Kencana telah berkontribusi nyata dalam pembangunan ketahanan keluarga dan penyiapan SDM. Namun, keberhasilan mewujudkan generasi emas 2045 sangat bergantung pada percepatan dan sinergi kebijakan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan tata kelola kependudukan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada Alfa. Baik, terima kasih kepada Miftahul. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, akan disampaikan oleh Anissa Putri. Kepada Anissa, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Dari materi yang sudah kelompok kami paparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa kapitalisasi bonus demografi Indonesia saat ini berada pada kondisi peluang besar namun berisiko tinggi. Tanpa investasi kuat pada kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, tenaga kerja bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi yang ditandai meningkatnya pengangguran, kerentanan sosial, dan ketimpangan. Keberhasilan menuju generasi emas 2045 sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Program Bangga Kencana telah meletakkan fondasi ketahanan demografis melalui penguatan keluarga, tetapi efektivitasnya
harus didukung oleh kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan berkualitas, perluasan kerja formal, peningkatan keterampilan, dan perlindungan sosial. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, hasil pembangunan keluarga dengan pendekatan yang keluarga berkualitas dapat terserap ke pasar kerja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga visi generasi emas 2045 dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa Putri. Nah, demikian rangkaian presentasi dan diskusi yang telah kita ikuti bersama. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri atas pemaparan yang telah disampaikan, serta kepada teman-teman kelompok yang telah berpartisipasi aktif. Kemudian semoga materi mengenai efektivitas implementasi program Bangga Kencana ini dapat menambah wawasan kita, memperkaya sudut pandang, serta menjadi bahan refleksi bersama dalam memahami kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga ke depan. Apabila selama memandu jalannya presentasi terdapat kekurangan, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.